Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Undian babak playoff 16 besar Liga Eropa 2022-2023 resmi rampung pada Senin 7 November 2022. Sejumlah laga seru akan tersaji, di salah satunya Manchester United versus Barcelona. Raksasa-raksasa buangan dari Liga Champions akan menjajal klub-klub runner-up Liga Eropa 2022-2023. Hal itu tentu menarik mengingat sejumlah tim raksasa juga gagal finish sebagai juara grup di Liga Eropa, seperti Manchester United dan AS Roma. Alhasil terdapat potensi laga-laga seru di babak playoff. Salah satunya adalah Barcelona versus Manchester United. Partai MU kontra Barcelona akan menjadi sajian utama, apalagi keduanya sering bertemu di beberapa laga Liga Champions, khususnya final edisi 2008, 2009, dan final 2010-2011. Raksasa Italia Juventus mendapatkan undian yang cukup mudah. Bianconeri akan berhadapan dengan wakil Prancis, FC Nantes. Sementara wakil Italia lainnya, AS Roma, akan berhadapan dengan wakil Austria, RB Salzburg. Meski diunggulkan, tim berjuluk Serigala Ibu Kota itu haram untuk meremehkan RB Salzburg. Tim buangan Liga Champions lainnya, Ajax Amsterdam, juga memiliki nasib yang cukup sulit. Raksasa Belanda itu akan berhadapan dengan wakil Jerman Union Berlin yang saat ini sedang dalam tren positif. Ada kabar buruk bagi Manchester United. Bek andalan mereka, Lisandro Martinez, dipastikan tidak bisa bermain melawan Barcelona di babak playoff Liga Eropa 2022-2023. Lisandro Martinez dipastikan absen melawan Barcelona karena akumulasi kartu kuning. Pada laga melawan Real Sociedad di tengah pekan kemarin, bek asal Argentina itu mendapatkan kartu kuning. Itu merupakan kartu kuning ketiganya di fase grup ini. Sesuai dengan aturan UEFA, maka Martinez harus absen di leg pertama nanti. Absennya Martinez tentu jadi masalah tersendiri bagi MU karena stok bek tengah mereka yang tersisa tidak banyak. Hanya ada Victor Lindelof dan Harry Maguire yang fit untuk bermain. Manchester United hanya perlu berharap Rafael Varane sudah pulih dari cedera ketika menghadapi Barcelona nanti. Winger Manchester United masuk dalam skuad pamungkas Brazil untuk Piala Dunia Qatar dan merayakan gol itu dengan penuh haru bersama keluarganya. Skuad final Brazil polesan Tite untuk Piala Dunia 2022 Qatar menghiasi sejumlah headline. Juru taktik 61 tahun itu turut membawa rekrutan 86 juta euro Manchester United, yaitu Anthony. Sang winger telah mencatatkan 11 cap sejauh ini untuk negaranya. Akan tetapi ini akan menjadi turnamen pertama dia bersama Selecao. Mendapatkan kabar pemanggilan ini, reaksi emosional Anthony mencuri perhatian, menggambarkan ke semua orang betapa berartinya bagi para pesepak bola mewakili negara mereka. Sesaat setelah pengumuman skuad final Brazil, Anthony mengunggah video di media sosialnya dengan caption, "Untuk kalian, terima kasih Tuhan. Terima kasih semuanya, teman, keluarga, ibu, ayah, dan saudara-saudaraku. Sayang kalian terlalu banyak emosi." Sebuah asa diapungkan Diogo Dalot. Sang bek berharap Manchester United bisa menjadikan kekalahan melawan Aston Villa sebagai pelajaran yang berharga bagi mereka. Diogo Dalot tidak mau mencari kambing hitam atas kekalahan timnya. Ia menilai timnya memang bermain dengan buruk sehingga mereka layak kalah di laga ini. Diogo Dalot berharap kekalahan yang didapatkan timnya ini tidak sia-sia. Ia berharap timnya bisa belajar dari kekalahan ini agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama di laga berikutnya. Manchester United tidak perlu menunggu lama untuk membalas dendam atas kekalahan mereka melawan Aston Villa. Pada tengah pekan nanti, Setan Merah akan kembali berjumpa dengan The Villains di babak ketiga Carabao Cup 2022-2023.
Rumor Manchester United akan mendatangkan Frenkie de Jong nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Di tahun 2023, tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan kini mengubah fokus transfer mereka ke gelandang Borussia Dortmund, yaitu Jude Bellingham. Menurut laporan Sky Sport, Manchester United khususnya Erik ten Hag sangat tertarik untuk mendatangkan Jude Bellingham. Sang manajer sudah meminta pemandu bakat MU untuk mengamati Bellingham dengan intens. Ten Hag dilaporkan sangat terkesan dengan laporan pemandu bakat MU terhadap Bellingham. Dengan usianya yang masih muda, performanya sudah jauh di atas rata-rata. Jadi Erik ten Hag menilai Bellingham bisa jadi investasi masa depan yang bagus. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa kans Manchester United untuk mendatangkan Bellingham tergolong cukup sulit. Ini disebabkan ada banyak klub top Eropa yang meminati Bellingham. Sebut saja Man City, Liverpool, dan Real Madrid tertarik untuk mengamankan jasa sang gelandang. Jadi MU harus memberikan penawaran yang sangat menarik agar Bellingham mau pindah ke Old Trafford di musim depan. Aaron Wan-Bissaka nampaknya tidak akan memperkuat Manchester United di awal tahun 2023 nanti. Sang bek dilaporkan akan dipersilahkan pergi oleh Erik ten Hag dari Manchester United. Menurut laporan Manchester Evening News, Erik ten Hag mengizinkan Wan-Bissaka pergi di musim dingin nanti. Ini disebabkan ten Hag tidak cocok dengan gaya bermain sang bek. Jadi ia menilai Wan-Bissaka hanya pemain surplus di timnya. Di sisi lain, Aaron Wan-Bissaka juga butuh jam bermain. Jadi ten Hag menilai lebih baik ia cabut daripada dipertahankan di MU. Menurut laporan tersebut, Wan-Bissaka kemungkinan besar akan kembali ke klub lamanya Crystal Palace. The Eagles dilaporkan sangat tertarik memulangkan Aaron Wan-Bissaka. Wan-Bissaka juga dilaporkan juga tergoda untuk kembali ke klub masa kecilnya tersebut. Saat ini pihak Crystal Palace dan MU sedang berdiskusi untuk transfer Aaron Wan-Bissaka, di mana mereka kemungkinan besar akan pindah dengan status pinjaman. Direktur VSV Eindhoven Marcel Brands kembali membantah rumor Cody Gakpo akan pindah ke Manchester United di Januari 2023 nanti. Ia menyebut sang penyerang akan dipertahankan paling tidak sampai musim ini berakhir. ESPN menanyai Marcel Brands mengenai rumor Gakpo tersebut setelah pertandingan Ajax versus PSV di akhir pekan kemarin. Direktur VSV itu memastikan bahwa laga itu bukan laga terakhir Gakpo melawan Ajax Amsterdam. Lebih lanjut, Brands juga mengisyaratkan bahwa Gakpo hanya akan bertahan di PSV hingga akhir musim 2022-2023 nanti. Ia tidak yakin timnya bisa mempertahankan Gakpo di bursa transfer musim panas tahun 2023. Sang penyerang sendiri dikabarkan bakal dibanderol kira-kira sebesar 40 juta euro oleh raksasa Belanda tersebut. Gary Neville tidak percaya Manchester United sudah kembali ke level terbaiknya. Meski sudah ada sinyal membaik, ia menyoroti lini depan Setan Merah. Salah satu yang butuh perbaikan signifikan menurut Gary Neville adalah lini depan. Trio penyerang utama yakni Marcus Rashford, Anthony Martial, dan Anthony. Dengan Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, dan Anthony Elanga sebagai opsi masih belum cukup untuk menggendong tim. Ia membandingkannya dengan klub Big Six lainnya seperti Tottenham, Liverpool, hingga Chelsea. Sebagai catatan, MU musim ini termasuk baru mencetak 18 gol. Mereka kalah tajam dari 10 tim termasuk selevel Fulham, Leicester City, Brighton, Brentford, dan Leeds United. Trio penyerang MU itu paling lemah di antara tim top Big Six. Kalau dipikir-pikir, Kulusevski, Harry Kane, dan Son Heung-min. United akan menginginkan 3 penyerang itu, ujar Gary Neville. Arsenal punya Saka, Jesus, dan Martinelli. Liverpool punya Nunes, Diaz, Jota, Salah, dan Firmino. Anda pastinya akan memilih 3 dari deretan pemain itu ketimbang yang dipunyai United. Anda bahkan akan mengambil trio Chelsea. Trio penyerang United juga tidak sebagus semestinya, meski Erik ten Hag sudah memeras kemampuan semaksimal mereka. Saya tidak tahu kemana lagi uang klub mengalir yang dibelanjakan selama 4 atau 5 musim terakhir. Ada tanda-tanda mereka membaik, tapi belum kembali ke level dulu, imbuh mantan bek kanan tersebut. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengaku tidak dipayungi keberuntungan secara beruntun setelah tim besutannya harus menghadapi Manchester United dalam pertandingan playoff babak 16 besar Liga Eropa 2022-2023.
Meski menganggap Barcelona selalu dirundung nasib tidak bagus, Xavi menegaskan Blaugrana bisa menghadapi rintangan yang ada di depan mereka, termasuk meladeni Manchester United. Terkait calon lawan mereka di playoff, Xavi menganggap United sebagai tim komplit yang mengalami perkembangan pesat di bawah asuhan Erik ten Hag. Begitu juga dengan peran Cristiano Ronaldo di kubu Setan Merah, walau tidak sering mendapatkan kesempatan tampil penuh bersama tim. Pria berusia 42 tahun ini kembali mengulang pernyataannya terkait ambisi Barcelona di Liga Eropa. Menurut Xavi Hernandez, Blaugrana mencanangkan tekad mengangkat trofi di turnamen ini. Musim 2022-2023 ini, Manchester United diprediksi bakal bangkit di bawah pelatih baru Erik ten Hag. Sejauh ini, MU memang beberapa kali menunjukkan perkembangan yang signifikan. Manchester United memang sempat merangkai hasil apik dan menunjukkan performa menjanjikan beberapa pekan yang lalu. Pada momen itulah mulai muncul suara-suara positif bahwa MU telah kembali seperti seharusnya. Biar begitu, gagasan tersebut sepertinya tidak cukup memuaskan untuk Gary Neville. Dia justru merasa bahwa level MU yang sekarang masih tertinggal jauh. Intinya, Gary Neville melihat tanda-tanda perkembangan MU, tapi bukan berarti mereka telah kembali ke level top seperti seharusnya. MU masih belum menyamai level tim-tim top lainnya.